Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima yang biasa ramai dengan kegiatan manusia dengan kesibukannya berubah menjadi hamparan reruntuhan dengan manusia-manusia tergeletak mati. Sedang yang lain banyak yang berlarian dengan ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan sebelumnya akan berada dalam situasi seperti itu. Yang meninggal, mereka mangkat sebelum sadar apa yang sebenarnya terjadi. Selang 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga diledakkan. Mengapa pada akhirnya Amerika memilih menjatuhkan bom yang punya kekuatan memusnahkan maha dahsyat itu? Walaupun sejak 1944 Jepang sudah mengalami kemunduran dalam posisinya di Perang Dunia II, namun hingga pertengahan tahun 1945 Jepang melalui Kaisar Hirohito menolak untuk menyerah kepada pihak sekutu. Desakan Amerika dan sekutunya dalam perjanjian Potsdam Juli 1945 sebenarnya meminta Jepang untuk menghentikan perang dan mendesak Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Dan desakan ini sebenarnya juga bukan tanpa alasan. Sekutu fasis Jepang seperti Italia dan Jerman Nazi sudah lebih dulu dapat dilumpuhkan. Selain itu juga sejak Maret 1945 banyak wilayah Jepang yang telah dihancurkan dengan serangan-serangan bom konvensional dan juga sudah banyak menewaskan warga Jepang. Oleh sebab itulah Amerika dan sekutunya memberi ultimatum Jepang untuk menyerah. Atau waktu itu Amerika mengancam Jepang akan mengalami kehancuran yang lebih besar. Tapi dengan falsafah dan semangat Bushido yang Jepang pegang teguh, mereka menolak untuk menyerah. Mereka memilih untuk tetap melanjutkan perang di daerah Pasifik. Tidak akan pernah ada Little Boy dan Fat Man jika tidak ada proyek ini. Penemuan visi nuklir oleh kimiawan Jerman Otto Hahn dan Fritz Strassmann tahun 1938 memungkinkan terjadinya pengembangan bom atom di pihak Jerman. Kekhawatiran bahwa proyek bom atom Jerman ini akan menghasilkan senjata atom pertama di dunia juga tercantum kemudian hari dalam surat Einstein. Para ilmuwan yang mengungsi dari Jerman Nazi dan negara-negara fasis lainnya juga sama khawatirnya. Nah, sentimen tersebut mendorong pelaksanaan penelitian pertama di Amerika Serikat pada akhir 1939. Selanjutnya, terbentuklah Proyek Manhattan. Proyek Manhattan atau resminya dikenal dengan Manhattan Engineering District adalah proyek riset yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dengan dukungan dari Inggris dan Kanada selama Perang Dunia II. Program rahasia ini dijalankan untuk mengembangkan senjata nuklir pertama di dunia. Antara tahun 1942 sampai 1946, proyek Manhattan ini berada di bawah arahan Mayor Jenderal Leslie Groves dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Sedangkan fisikawan nuklir Robert Oppenheimer ditunjuk sebagai Direktur Laboratorium Los Alamos yang merancang bom atom. Pada 9 Oktober 1941, Presiden Roosevelt menyetujui program pengembangan bom atom dan mengajak Perdana Menteri Inggris waktu itu, Winston Churchill, untuk bersama-sama mendukung proyek tersebut. Serangan Jepang ke Pearl Harbor di tahun 1941 seakan menjadi cambuk bagi Amerika Serikat untuk segera mengembangkan sebuah proyek untuk mendesain bom yang memiliki daya ledak terkuat. Pada Agustus 1942, Amerika Serikat resmi meluncurkan program rahasia untuk mengembangkan bom atom yang diberi nama Proyek Manhattan ini. Hingga 1944, proyek ini menghabiskan dana sebesar 1 miliar dolar AS setiap tahunnya. Lebih dari 90% biayanya digunakan untuk membangun gedung penelitian dan memproduksi bahan fisil. Sedangkan 10% lainnya digunakan untuk pengembangan dan produksi senjata.
Juli 1945 dilakukan pengujian pertama senjata plutonium yang dinamakan Trinity di dekat Alamogordo, New Mexico. Dalam pengujian ini, ledakan bom yang dibuat menunjukkan kekuatan luar biasa yang menandai awal era nuklir. Setelah itu, negara sekutu mengadakan pertemuan yang membicarakan tentang rencana operasi terhadap Jepang. Tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil yang diberi nama Little Boy di Hiroshima. Hiroshima pada saat itu merupakan kota penting dari segi industri maupun militer. Setelah diberi maklumat sesuai Operation Order nomor 35, pesawat B-29 yang diberi nama Enola Gay yang dipiloti oleh Paul Tibbets lepas landas dari Northfield, Tinian menuju Jepang dengan masa tempuh 6 jam. Pada malam tanggal 5 sampai 6 Agustus, radar peringatan awal Jepang melacak penerbangan sejumlah pesawat Amerika Serikat yang mengarah ke Jepang bagian selatan. Sirine serangan udara dinyalakan dan siaran radio dihentikan di sejumlah kota, termasuk juga Hiroshima. Sekitar 1 jam sebelum pengeboman, sirine serangan udara dinyalakan kembali ketika Strike Flush terbang di atas kota. Pesawat ini mengirimkan pesan singkat yang diterima oleh pesawat Enola Gay bahwa sebaran awan kurang dari 3/10 di semua ketinggian, dan ini dianggap ideal untuk menjatuhkan bom utama. Bom dilepaskan pukul 8.15 waktu Hiroshima sesuai dengan rencana. Little Boy yang mengangkat kurang lebih 64 kg uranium-235 memerlukan waktu 44,4 detik untuk jatuh dari ketinggian jelajah 9.400 meter menuju ketinggian ledakan 580 meter di atas kota. Orang-orang di darat waktu itu melaporkan melihat pika atau kilau cahaya terang yang diikuti bunyi dentuman sangat keras. Sekitar 70-80 ribu orang atau 30% penduduk Hiroshima tewas akibat ledakan dan kebakaran pasca ledakan, dan 70.000 orang sisanya mengalami cedera parah. Presiden Amerika Serikat kala itu, Harry S. Truman, meminta Jepang menyerah 16 jam dari ledakan yang pertama dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi yang diberi nama Fat Man di Nagasaki. Sebenarnya, Nagasaki bukan target utama dari bom atom bernama Fat Man ini. Target utama sebenarnya adalah Okura. Namun, karena kota Okura tertutup oleh awan, maka targetnya diubah ke alternatif kedua, yaitu Nagasaki. Pukul 11.01, jeda di antara awan di langit Nagasaki memungkinkan perwira pengebom Boxcar, Kapten Kermit Behan, melihat target bom sesuai dengan rencana. Bom Fat Man yang mengandung inti plutonium berbobot 6,4 kg dijatuhkan di lembah industri Nagasaki. Kota ini pun luluh lantak. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90-146.000 orang di Hiroshima dan 80.000 orang di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi. Di 2 kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil, meskipun terdapat garnison militer besar di Hiroshima. Jepang hancur, Jepang luluh lantak. Meneruskan perang sama saja membawa warganya kepada kemusnahan lebih parah. Kehancuran yang disebabkan oleh 2 bom atom tersebut membuat pemerintah Jepang melihat bahwa mereka tidak akan bisa lagi menghindari kekalahan dari pihak sekutu. Akhirnya,
pada 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada akhirnya, perang hanya akan membawa kehancuran. Semoga keadaan yang damai dan penuh kasih sayang senantiasa meliputi kita. Sekian video kali ini, saya pamit undur diri dan sampai jumpa.